Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrul Qur'an. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang senantiasa penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah dengan izin Allah kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, bahkan kita senantiasa diberikan semangat untuk senantiasa taat di dalam bulan suci Ramadan, baik itu di pagi hari, di siang hari, bahkan hingga di malam harinya kita tetap berada di dalam jalan Allah. Kita tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai lahan untuk kita menempa diri, semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam marilah juga kita sampaikan kepada junjungan alam, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, kita kelak di yaumil akhir digolongkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaat, yang akan mendapatkan pertolongan dari beliau Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini tema dari kurma kita, ya, kultum Ramadan kita pada kali ini adalah kita akan membahas sedikit tentang keutamaan Al-Quran. Keutamaan mendawamkan, memulazamahkan, ya, diri kita bermuamalah senantiasa bersama Al-Quran. Maka di sini kita tahu, di awal tadi kita sudah menyebutkan bahwa bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah menyebutkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Bulan, ya, bahkan lebih spesifik Allah menurunkan di bulan suci Ramadan, Al-Quran Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Dari ayat ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan pada malam kemuliaan, yang mana apabila kita mendapatkan malam tersebut itu sama artinya kita telah beramal, kita telah beribadah lebih kurang 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada itu. Itu artinya lebih kurang sekitar 83 tahun kita telah beramal soleh pada malam tersebut. Masya Allah. Maka pada poin inilah kita ingin membahas sedikit tentang keutamaan Al-Quran, karena bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang pertama, di antara keutamaan Al-Quran adalah Rasulullah menyebutkan bahwa orang terbaik adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dua di antara kategori ini maka masuk kita di antaranya, yaitu apa? Apakah itu kita tergolong orang yang mempelajari Al-Quran, baik itu mempelajari tata cara membacanya, yang kedua mempelajari kandungan ayat yang ada di dalamnya, ataupun mungkin mempelajari bagaimana cara kita mentafsirkan atau menterjemahkan kandungan-kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Atau mungkin kategori yang kedua, kita tergolong kepada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena ini adalah tuntutannya, karena ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh baginda Rasulullah pada hadis ini, bahwa kalau memang kita tidak tergolong orang yang mempelajari Al-Quran, maka kita tergolong orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan itulah orang-orang yang sebaik-baiknya yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan Al-Quran adalah bahwa setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran maka akan mendapatkan ganjaran 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, yang setiap satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Dan Rasulullah menegaskan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Sehingga kalau kita baca saja satu ayat alif lam mim, itu artinya kita telah membaca 3 huruf. Dan itu ganjarannya kata Rasul adalah 30 kebaikan. Nah, bagaimana ketika kita membaca satu surah, satu juz, satu Al-Quran 30 juz, maka Masya Allah. Dan itu ketika kita membacanya di luar bulan suci Ramadan, maka lebih-lebih lagi lipat gandaan pahala yang Allah berikan saat kita membacanya di bulan suci Ramadan. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah bahwa Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa kelak di yaumil akhir nanti Allah akan memberikan syafaat melalui Al-Quran kepada para sahabat Al-Quran. Qala Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat, sebagai penolong bagi orang-orang yang bersahabat dengannya, bagi orang-orang yang bersahabat bersama Al-Quran. Siapa itu sahabat Al-Quran? Sahabat Al-Quran tidak hanya orang-orang yang senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran tidak hanya orang-orang yang setiap hari membaca Al-Quran, tidak. Tapi sahabat Al-Quran adalah
orang-orang yang membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, sehingga ia paham dengan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga pada akhirnya Allah menggolongkannya kepada golongan orang-orang yang dikategorikan bersahabat dengan Al-Quran, yang kelak di yaumil akhir, kata Rasul dalam hadis ini, akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, orang yang senantiasa bermuamalah dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, akan tidak hanya mendapatkan syafaat untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk 10 orang terdekatnya, ya, termasuk kedua orang tuanya. Maka nanti di yaumil akhir Allah akan memasangkan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua yang anaknya senantiasa mudawamah bersama Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, yang menghidupkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Mudah-mudahan 3 keutamaan ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Allah mudahkan kita dalam menghidupkannya di malam-malam bulan suci Ramadan, di siang hari bulan suci Ramadan, sehingga kita tergolong kepada orang-orang yang senantiasa mudawamah bersama Al-Quran, kepada orang-orang yang senantiasa menghidupkan hari-harinya, pagi, siang, dan malamnya bersama Al-Quran. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian kurma singkat kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dan keistiqomahan kita dan ikhtiar kita untuk senantiasa menghidupkan hari-hari, malam-malam hari di bulan suci Ramadan ini bersama Al-Quran. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.